Kalau kemarin kalian sudah belajar limit fungsi trigonometri, nah yang notabene nilai X-nya itu kan berupa bilangan real ya, seperti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau nilai X-nya berupa 0. Nah, untuk limit tak hingga ini maka dia nilai X-nya itu mendekati tak hingga. Atau biasanya penulisannya itu adalah seperti ini, limit X mendekati tak hingga dalam fungsi tertentu gitu ya. Oke. Nah, limit tak hingga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada limit tak hingga fungsi aljabar dan yang kedua adalah limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas limit tak hingga fungsi aljabar dulu ya. Yang namanya kalau fungsi aljabar berarti kan dia hanya berupa koefisien, variabel, dan juga konstanta. Sedangkan kalau fungsi trigonometri berupa sin, cos, tangen, kotangen, sekan, atau kosekan. Nah, kita langsung aja ya masuk ke limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, limit tak hingga fungsi aljabar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bentuk tak tentu yang pecahan, yaitu tak hingga per tak hingga. Nah, dalam bentuk limit seperti ini, dia kan bentuknya pecahan ya. Nah, yang kita lihat itu, yang harus kalian perhatikan itu adalah derajatnya. Derajat itu apa sih? Derajat itu adalah pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi dari fungsi aljabar itu. Nah, dalam hal ini kan pecahan berarti dibagi dua ya, ada pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, di sini kita lihat pangkatnya di sini adalah n. Jadi n itu di sini kita sebut si n ini kita artikan sebagai derajat atau pangkat tertinggi dari pembilang ya. Sedangkan yang bawah nih ada m ya, ada m nih. Nah, m-nya ini adalah derajat atau pangkat tertinggi dari penyebut. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada 3 bentuk limitnya ya, yang harus diperhatikan dari derajat pembilangnya nih. Ada 3. 1, 2, dan 3 ya, ada 3. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah si derajat pembilang penyebutnya ini. Di sini dikatakan jika derajat pembilang, nih yang ini yang pertama, jika derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Nih. Kemudian yang kedua, jika derajat pembilang dan derajat penyebutnya itu sama, maka nilai limitnya adalah A dibagi P. A dibagi P itu apa? Kita lihat di sini. A itu adalah koefisien dari derajat pembilang dan P-nya itu adalah koefisien dari derajat penyebut. Jadi jika derajat pembilang dan penyebutnya sama, kalian hanya tinggal menghitung koefisiennya. Koefisien pembilang dibagi atau per koefisien penyebut. Kemudian yang ketiga, jika derajat pembilangnya lebih besar daripada derajat penyebut, maka nilai limitnya adalah tak hingga.
Nah, jadi yang harus kalian ingat itu ini nih, yang nomor 1, 2, dan 3 ini ya. Setelah kalian tentukan derajat pembilang dan derajat penyebutnya, kalian lihat apakah dia lebih kecil seperti yang nomor 1 ini, ataukah dia sama dengan, ataukah dia lebih besar ya, karena ketiganya ini memiliki penyelesaian limit yang berbeda. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Di sini saya punya contoh soal nomor 1 ya, yaitu limit x mendekati tak hingga fungsi x kuadrat dikurang 8x plus 7 per 2x kuadrat min 9. Nah, langkah pertama kita harus menentukan derajat pembilang dan derajat penyebut. Tadi kan derajat pembilangnya kita sebut n ya. N-nya ini berapa? Derajat pembilangnya yang mana sih? Tentunya adalah si 2 ini kan. 2. Derajat pembilangnya adalah 2. Kemudian derajat penyebut. Derajat penyebut atau pangkat tertinggi di dalam fungsi penyebut tentunya adalah ini, sama, yaitu berarti tadi derajat penyebut kita sebut M, yaitu sama dengan 2. Nah, berarti kan dia N sama dengan M ya. N sama dengan M, yaitu sama-sama 2. Maka nilai limitnya bagaimana? Kita intip lagi yang tadi. Nah, jika sama berarti nilai limitnya adalah A per P. Kita tulis di sini nilai limit sama dengan A per P. Nah, selanjutnya kita tentukan yang mana yang A, yang mana yang P. A itu tadi adalah koefisien dari derajat pembilang. Koefisiennya yang mana? Ini kan bentuknya kan x kuadrat nih. Berarti koefisiennya berapa? Tentu saja koefisiennya adalah 1 per P. P itu adalah koefisien dari derajat penyebut. Tadi kan derajat fungsi suku yang derajat tingginya kan ini ya, 2x kuadrat. Berarti koefisiennya berapa? Tentu saja adalah 2. Maka nilai limitnya berapa? Ya udah 1 per 2 atau setengah. Selesai. Tuh. Itu adalah contoh nomor 1. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 5 dikurang 7x kuadrat min 15x per 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2. Kita lihat dulu n-nya berapa. N-nya itu tadi adalah pangkat tertinggi atau derajat dari pembilang. Dalam hal ini derajat pembilangnya adalah 5 tentu saja ya nih, pangkat 5. Nah, kemudian M-nya berapa? M-nya penyebut, derajat penyebut yaitu tentu saja adalah 3 ya. Karena ini kan 2 nih, 3 sama 2 ya lebih tinggi 3. M-nya 3. Nah, berarti dalam hal ini si N-nya 5, M-nya 3. Berarti lebih besar daripada M kan? N-nya ini lebih besar daripada M. Nah, jika N lebih besar dari M, kita lihat lagi yang tadi. Berarti dia masuk kategori yang ketiga. N lebih besar dari M, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Berarti kalian lihat di sini hasilnya. Nah, berarti kalian sudah bisa menemukan nilai limitnya itu adalah tak hingga. Mengapa? Karena mengacu dari yang ini tadi. Nilai N-nya lebih besar daripada M. Gitu. Nomor 2 sudah ketemu jawabannya tak hingga. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini ada limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 15x ditambah 4 per 2x pangkat 5 min 9x pangkat 3 plus 2x plus 2. Nah, sama seperti tadi kita cek dulu sih nilai derajat pembilangnya, N-nya. Di sini pembilangnya yang pangkatnya ada pangkat 4, pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Tentu saja pangkat tertingginya adalah si 4. Maka N-nya adalah 4. Kemudian penyebutnya, derajat penyebutnya. Di sini suku pangkatnya itu ada 5, ada 3, ada 1, ada 5, ada 3, ada 1, dan konstantanya 2. Maka derajat penyebutnya berapa? Tentu saja adalah 5 ya, yang paling besar, yang paling tinggi.
Nah, kemudian kita lihat si N-nya ini 4, M-nya ini 5. Berarti N nilainya lebih kecil daripada M. Bagaimana penyelesaian limit jika nilai N lebih kecil dari M? Kita lihat lagi. Nah, ini jika nilai N-nya lebih kecil dari M, berarti nilai limitnya adalah 0. Tentu saja contoh soal nomor 3 ini nilai limitnya adalah 0. Kalian nggak perlu cari lagi, tinggal lihat aja yang tadi. Seperti itu ya, tadi berpatok pada si nilai N dan M-nya ini. Oke. Lanjut contoh soal nomor 4. Limit X mendekati tahingga untuk fungsi 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 5 per 5x pangkat 3 min 4x plus 1. Kita lihat dulu N-nya berapa. N-nya adalah pangkat ini pembilangnya ya, derajat pembilang. Berarti derajatnya itu ada 3, ada 2 dan konstantanya 5. Ya, berarti derajat pembilangnya itu adalah yang tertinggi adalah 3. Kita tulis ini 3. Oke, selanjutnya derajat penyebut yaitu M. Di sini ada pangkat 3, pangkat 1 dan konstantanya 1 ya, tidak mempunyai variabel jadi tidak ada pangkatnya. Maka yang kita ambil derajat penyebutnya itu adalah tentu saja 3 juga. Nah, berarti kan N sama dengan M. Tadi jika derajat pembilang dan penyebutnya sama, maka penyelesaiannya itu adalah L sama dengan A dibagi P. A-nya itu yang mana? A-nya itu tentu saja adalah koefisien dari derajatnya. Berapa koefisiennya? 2 per P. P-nya itu adalah koefisien dari derajat penyebut, yaitu adalah 5. Maka nilai limitnya adalah 2/5. Selesai. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan limit tak hingga bentuk pecahan ya. Semoga bisa dipahami. Untuk bentuk tak tentu pengurangan yang kedua akan saya jelaskan di video selanjutnya.